juru parkir liar ternyata telah menimbulkan keresahan di mana-mana. Bukannya membantu parkir, malah menagih uang parkir yang sangat tidak masuk di akal. Namun di satu pihak, mereka-mereka itu adalah warga Indonesia yang perlu pekerjaan untuk menyambung hidup, apalagi di ibu kota ini. Bagaimana usaha pemerintah untuk mengatasi persoalan ini? Bapak Dishub Perhubungan ya, DKI, ini sudah dibentuk tim gabungan dari Kejaksaan, TNI, bahkan TNI Polri. Bagaimana hasilnya? Apakah memang mungkin nggak ditertibkan? Ya baik, jadi setelah kami menerima keluhan masyarakat bahwa ada ketidaknyamanan pada saat mereka berada di beberapa lokasi minimarket, tidak semuanya Bang Hotman, tapi di beberapa titik minimarket itu yang diatur oleh juru parkir liar, yang kemudian mereka memaksa untuk membayar biaya parkir yang tidak tanggung-tanggung 10.000, 20.000, sementara mereka menyampaikan bahwa tujuan mereka ke minimarket tersebut adalah mencari barang. Begitu mereka tiba di minimarket, karena dia sifatnya adalah berdiri sendiri, tiba barangnya tidak ada. Akhirnya dia kembali. Begitu dia mau balik, kok tidak beli barang tetapi harus bayar parkir. Ini yang kemudian menimbulkan permasalahan. Kami langsung melakukan koordinasi intens, baik itu dengan timnya Pak Susatyo, kemudian dari kepolisian, dari Polda Metro, dari wilayah, kemudian juga dengan Satpol PP, dan juga kami mengundang para provider dari minimarket ini. Jadi mereka kami undang, kemudian kami sampaikan bahwa minimarket ini harus dipastikan memang benar tidak berbayar untuk lokasi parkir. Benar Pak. Itu peraturan siapa? Itu semua minimarket tidak usah bayar? Tidak semua minimarket. Untuk minimarket yang berdiri sendiri itu tidak berbayar parkirnya, karena dia sifatnya adalah fasilitas yang disediakan oleh minimarket untuk pelanggan. Dari mana orang tahu bahwa itu berdiri sendiri? Itu pada saat minimarket tidak berada dalam satu kesatuan kawasan perniagaan. Oh begitu. Contohnya misalnya ruko. Kayak di Kelapa Gading ada di Kelapa Gading, kena ya? Itu kena karena memang di sana ada ruas jalan yang dikhususkan untuk berbayar. Nah oleh sebab itu kami langsung koordinasikan semuanya. Kemudian sepakat dan arahan Pak Gubernur, beliau menyampaikan kita tertibkan dan kemudian kita buat suasana Jakarta itu sejuk. Jangan ada lagi keluhan masyarakat dan ketidaknyamanan masyarakat, apalagi yang mau belanja di lokasi-lokasi minimarket yang memang itu disiapkan. Tapi kan itu baru satu contoh minimarket. Bagaimana dengan tempat ibadah yang sampai 150.000? Ini sama. Jadi untuk tempat ibadah yang 150.000 pun, kami dengan timnya Pak Susatyo dan juga Pak Dirlantas itu sudah membentuk namanya tim Lintas Jaya. Tim Lintas Jaya ini unsurnya dari Dinas Perhubungan, dari Kepolisian, dan juga dari TNI melakukan patroli. Memang kami tidak dalam posisi harus di setiap titik ada plottingan tim, karena jumlah SDM kami terbatas, sehingga polanya adalah di beberapa titik yang memang potensial sepanjang hari ada parkir liar, itu di sana ada plottingan. Yang titik tentatif posisi parkir liarnya, maka kita polanya adalah mobile. Nah contoh di salah satu lokasi tempat ibadah, kami biasanya jam 21.00 dengan timnya Pak Susatyo, dengan kepolisian, itu biasanya selesai. Nah begitu malamnya kan kami tidak paham kapan datangnya ini jemaah untuk misalnya beribadah. Biasanya mereka datang malam, nah malam itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk melakukan pengaturan. Dan lebih parahnya lagi Bang Hotman, mereka datang itu tanpa koordinasi kepada si pengelola gedung ibadah, tempat ibadah, sehingga si pengelola pun otomatis malam itu tidak akan membuka pagar, karena malam pasti ditutup. Sebenarnya di dalam itu disiapkan untuk parkir mobil, juga mampu menampung sekitar 4-5 bus. Jadi kalaupun busnya datang malam bisa dibuka, tetapi dengan syarat bahwa mereka yang akan datang, karena ini tidak hanya tempat ibadah tapi juga menjadi tempat wisata. Jadi intinya kalau parkir liar itu peraturan apa yang dilanggar dan sanksinya apa? Parkir liar sebenarnya ada dua regulasi yang mengatur.
Pertama terkait dengan Perda 5 2012 tentang perparkiran. Di sana sudah ditetapkan ada lokasi-lokasi parkir yang diperbolehkan dan ditetapkan dengan peraturan gubernur, baik itu secara on street maupun off street. Artinya di pinggir jalan maupun tidak di pinggir jalan. Kemudian itu dilakukan pengelolaannya oleh rekan-rekan dari UP Parkir Dinas Perhubungan. Nah, kemudian ada Perda 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Di sana sudah dijelaskan secara tegas, khususnya di pasal 10, bahwa barang siapa orang ataupun badan yang melakukan dan memungut biaya parkir di jalan atau tempat parkir umum, maka yang tanpa izin gubernur itu dilarang. Sanksinya apa? Kemudian sanksinya ada 2. Yang pertama tadi yang saya sampaikan bahwa di pasal 61 ayat 1 disebutkan jika melanggar maka dikenakan sanksi bisa kurungan badan, karena ini masuk dalam tindak pidana pelanggaran, kurungan badan 10 hari maksimum 60 hari, atau misalnya denda sebesar 100.000 sampai dengan 20 juta. Terima kasih. Di ayat 2 masih ada. Di ayat 2 masih ada, bisa dikenakan sanksi kurungan badan 20 hari, maksimumnya adalah 90 hari. 20 hari maksimum 90 hari, artinya 3 bulan. Atau denda 500.000 sampai dengan 30 juta. Jadi bisa langsung ditangkap ya Pak Kombes? Baik, yang telah Bapak lakukan selama ini apa? Bisa langsung ditangkap nggak, dibawa ke pengurungan langsung? Cara pandang kami kepolisian terhadap masalah parkir liar ini tentunya bukan hanya terkait dengan masalah hukum. Kita sepakat bahwa hukum adalah ultimum remedium terakhir. Nah, sehingga memang kami juga memahami bagaimana ketika residu pembangunan, contohnya seperti parkir ini, Istiqlal itu kapasitas bayangkan Bang Ahmad 120.000. Itu hampir mirip dengan GBK. Kemudian yang area dalamnya itu sekitar 80.000. Belum apabila bersamaan juga terjadi ada kegiatan ibadah di katedral. Itu juga kawasannya luas. Nah, sehingga memang kami kepolisian melakukan upaya-upaya preemptif melalui para kapolsek kami, Babin mengingatkan dan sebagainya, memberikan literasi dengan edukasi kepada masyarakat. Sekaligus kami juga ada patroli kami 24 jam yang kami berusaha untuk menjamin rasa aman masyarakat ketika akan melaksanakan semua kegiatan. Apakah begitu tahu dia itu parkir liar bisa langsung diangkut? Nah, baik. Tadi pagi kami baru mengamankan lagi 5 orang. 5 orang. Polsek Sawah Besar mengamankan 5 orang. Mereka itulah adalah warga sekitar stasiun Gambir. Beberapa juga ada yang tunawisma. Mereka mencoba parkir, mengatur. Nah, kemudian itu kita tangkap dan kita serahkan kepada Satpol PP untuk melakukan penindakan. Tetapi dalam derajat tertentu, Bang Hotman, tentunya kami bisa saja menerapkan pasal tindak pidana pemerasan sesuai dengan pasal 368. Nah, tentunya ini yang kita akan mengkaji apakah karena unsurnya tersebut di sana sebutkan gitu bahwa memang untuk dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman kekerasan ataupun kekerasan untuk memberikan barang. Nah, jadi harusnya bisa 368 KUH pidana, tapi belum ada yang masuk pakai pasal itu. Sampai saat ini memang terkait dengan kejadian kemarin itu beberapa unsur belum terpenuhi. Terima kasih. Sebenarnya sih setuju nggak setuju. Maksudnya kalau dari pihak minimarket sudah ada tulisan menggratiskan itu sebenarnya tidak berhak sih ada tukang parkir gitu. Tapi kalau tergantung kebijakan, karena kan minimarket itu udah bayar pajak sama beserta parkirnya, jadi makanya digratiskan. Kayak orang yang untuk beli di situ nggak harus wajib membayar gitu. Cuman kalau tukang parkir liar tanpa izin, cuman langsung memalak gitu, dan ini kita parkir dia nggak ada, begitu kita keluar dia tahu-tahu muncul, lah itu memang mengganggu sih. Seperti itu, yang begitu mesti ditertibkan lah. Ya gimana ya, kalau kita bilang kita setuju ya kita kagak ada penghasilan, kita bilang kita setuju ya takutnya ada pencurian, nanti siapa yang mau tanggung jawab? Kalau saya sih sangat tidak setuju ya, karena ini mata pencaharian kita sehari-hari. Kalau tidak ada pelajaran kita nggak mau ngasih keluarga, nggak ada gitu. Emang satu-satunya ini pencarian kita setiap hari di sini. Kalau gitu saya tanya dulu Pak Juru Parkir dulu, Pak Sarif Husen. Anda parkir liar atau bukan? Parkir liar. Berapa dapat sehari, dan Anda setor nggak ke ormas atau ke kepala Disub Perhubungan atau kemana juga? Kalau untuk setoran tidak ada, Pak. Oh, tidak ada? Tidak ada. Jadi? Ya kita kelola sama-sama aja.
Yuk bisa dapat berapa orang? Ini daerah mana kamu mengelola? Di sini Pak, di Kudaya Duri Pak. Itu berapa orang di satu komplek itu? Kita berdua. Berdua? Berdua. Yuk bisa dapat sehari? Berapa dapat sehari? Ya tergantung ramai atau sepinya Pak. Apa? Tergantung ramai atau sepinya. Kira-kira maksimum yang pernah dapat berapa duit? Ya bisa 100 lebih, atau bahkan di bawah 100.000. Terus ada peributan antar preman nggak lahan parkirnya? Oh, alhamdulillah tempat saya tidak. Hah? Tidak. Atau kau yang ada golok besar di sampingmu? Enggak Pak. Yakin lo nggak ada? Nggak ada. Hah? Kalau saya atau misalnya cewek datang, Anda datang ke kaca minta uang parkir, dia rambutmu aja orang udah takut. Gimana itu? Ya kita kan di situ Pak tidak memaksa juga Pak. Kalau bagi yang memberi kita terima, bagi yang enggak ya silakan aja, nggak ada. Pernah nggak nagih di atas 5.000? Nggak pernah Pak. Ya? Sama sekali nggak pernah. Nggak enak Pak. Sudah berapa tahun Anda jadi juru parkir? 2012 Pak. Selamanya juru parkir terus? Ya saya ada job sampingan juga, kadang kalau ada yang minta tolong apa, saya bantu untuk ngurus apa. Nanti kalau tiba-tiba Pak Syarif Hussein diangkut sama Kombes Susatyo gimana? Yuk gimana? Anak istri makan dari mana? Ya itu dia Pak, makanya jadi masalah tuh Pak. Oh jadi masalah ya? Ya soalnya kan ya namanya kita nyari nafkah Pak di situ Pak, nyari makan. Oh begitu ya? Iya. Oh nanti sesudah selesai acara ini, ambil foto dengan Pak Kombes, setiap Anda mau ditangkap tunjukkan ya. Pak Sandi. Tadi saya sampaikan, memang dalam derajat tertentu, seperti disampaikan tadi pada Bang Syarif, oh saya hanya sendiri Pak, atau mama sendiri tadi menggantikan suaminya gitu. Dalam derajat tertentu yang memang menjadi sebuah organized crime, apakah diatur pundi-pundi ekonomi sebuah ormas, kelompok dan sebagainya, tentunya itu menjadi masalah yang serius, harus kita lakukan penegakan hukum. Nah sehingga Pak Kapolri melalui presisinya, transparansi berkeadilan itu adalah menghitung betul bahwa memang ada peran-peran juga. Edukasi ini bukan cuma bagi Pak Syarif aja nih Pak. Di Istiqlal itu sepanjang jalur itu semua ada rambu. Mereka inginnya, masyarakat itu inginnya bisa parkir sedekat-dekatnya. Mungkin kalau bisa masuk depan masjidnya itu. Nah, itulah menyebabkan ada peluang di sana sehingga warga melihat, oh ya berarti saya harus jadi tukang parkirnya. Kemudian dimanfaatkanlah peluang itu, akhirnya sebuah niat untuk mengatur. Namun sayangnya ketika mereka sudah menerapkan tarif yang sangat tinggi dan tidak wajar dan itu meresahkan. Nah, sehingga memang terjadi bagi saya sebuah kontestasi kewenangan nih Pak. Ada kewenangannya di Sub, ada kewenangan Satpol PP, ada kewenangan kepolisian di sana terkait dengan penanganan parkir liar ini. Namun tentunya kontestasi itu harus menjadi sebuah sinergitas bagaimana semua rangkaian itu bisa dipahami dan bisa menyelesaikan masalah. Terima kasih. Parkir. Saya kira sekarang ini kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi pendekatan represif dengan menggunakan kekerasan ataupun penindakan itu harus dilihat dalam konteksnya. Konteks kita sekarang saya kira pertama Bang, saya setuju tidak semua juru parkir itu buruk. Yang tadi ada kasusnya adalah dia di kasus minimarket misalkan mereka membantu konsumen loh Bang. Jadi selain mengatur parkir antara motor dengan mobil juga adalah masalah keamanan. Minimarket itu tidak menyiapkan security atau satpam. Jadi si customer datang juga dia khawatir was-was. Tapi begitu ada juru parkirnya, entah itu disebut liar ataupun resmi, mereka mendapatkan manfaat. Dan saya kira banyak tempat di minimarket itu tidak digunakan tarif. Itu yang pertama Bang. Yang kedua saya ingin sampaikan bahwa memang kita punya persoalan ekonomi. Juru parkir ini kan jadi muncul karena orang tidak punya pekerjaan formal. Nah inilah yang harusnya negara, mungkin Pak Kombes dan juga Pak Syarif dari pemerintah itu memikirkan mereka. Jadi jangan alih-alih kemudian menakut-nakuti juru parkir sekarang ini, apalagi ini baru mulai hari pertama, nanti ada 30 hari ke depan dia akan dikejar-kejar. Kalau tidak ada sanksi di mana-mana, kalau tidak ada sanksi tidak akan ada kepatuhan. Gimana dong? Ya saya kira gini, melihatnya jangan sanksi dan kepatuhan. Melihatnya adalah ada supply, ada demand, ada manfaat atau tidak di situ. Sebetulnya negara bisa dalam perspektif kebijakan publik bisa menerapkan juru parkir resmi. Saya kira di beberapa pemerintah daerah ada yang menggunakan juru parkir resmi menggunakan jaketnya warna pink, lebih humanis. Dan kemudian dia diregister dengan cara apa? Dia meregister, dilatih menjadi juru parkir yang resmi, kemudian menyetor uangnya ke APB. Jadi singkat aja. Jadi menurut Anda
juru parkir liar pun itu tidak salah asalkan menagihnya itu yang tarif yang wajar. Saya kira juru parkir liar itu perlu diresmikan dengan tarif yang wajar. Kalaupun tidak resmi, selama masih berperilaku sopan dan wajar, masih oke. Masih oke, Pak. Masih oke saya kira. Masih oke terus.